Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan hidrologi hutan, pada hari ini kita akan berbicara tentang konsep neraca air ya. Baik, PPMK kita, mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, dan mampu memecahkan masalah yang terkait antara keberadaan hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis neraca air ya. Anda semua ya, ini daur hidrologi atau siklus hidrologi atau hydrology cycle adalah istilah yang dipakai untuk menjelaskan peredaran air dalam 3 fase, gas, air, dan padat di bumi ya. Kemudian Anda semua bisa melihat di sini ya siklus hidrologi dan ilmu-ilmu pendukungnya. Mungkin itu terlalu kecil ya. Seperti ini astronomi ya ilmunya ya. Kemudian ada solar fisik ya. Kemudian ada cloud fisik, kemudian ada meteorologi ya. Yang ada klimatologi ya, ada hidrometeorologi. Jadi ini ilmu-ilmu yang mendukung dalam hidrologi hutan ya. Kemudian ada environmental science, ya. Kemudian ada geografi, ada agriculture, ya, ini pertanian ya. Ada biologi atau biologi, kemudian ada economic, ya. Kenapa ada ilmu ekonomik ya di daur hidrologi? Ada ya, karena kalau misalnya berhubungan dengan PDAM ya, itu ada unsur nilai ekonominya. Bagaimana air dijual untuk masyarakat sekitarnya ya, itu bernilai ekonomi gitu ya. Kemudian survey and water hydrology, kemudian ada limnologi, ya, ada oceanografi, kemudian ada soil physics, ada groundwater hydrology, dan geologi, ya. Dan semua itu ya, kalau kita lihat dalam siklus hidrologi dari gambar yang ada di sini ya. Ya, dari gambar yang tadi dipaparkan ya diketahui bahwa penggerak daur hidrologi ya adalah matahari dan air. Dan yang akan bergerak tanpa awalan dan tanpa akhiran ya. Kemudian pengaruh hutan dalam daur air ini akan mulai nampak ya sejak hujan jatuh di permukaan bumi ya. Yang sebagian akan terintersepsi ya baik di tajuk maupun di sersa ya. Sebagian akan terbuang kembali ke angkasa melalui proses evapotranspirasi. Dan vegetasi hutan akan ikut merubah pola keseimbangan energi matahari ya sebagai penggerak utama proses dari daur hidrologi. Nah, ini tentang neraca air atau water balance ya. Prinsip dari persamaan neraca air adalah selama kurun waktu tertentu ya total masukan atau input itu seimbang atau sama dengan total keluaran atau output ya. Jadi prinsipnya adalah terjadinya keseimbangan antara input dan output. Neraca air di danau atau waduk. Ya, ini seperti ini ya persamaan neraca airnya ya dengan rumus ini ya untuk menghitung neraca air di danau atau di waduk. Nah, ini bagian-bagian dari rumus tadi ya. Untuk aliran masuk ya, itu ada. Kemudian ada aliran masuk dari sungai atau aliran masuk dari air tanah di sekitar waduk ya. Kemudian ada presipitasi yang jatuh yang dipertemukan waduk atau danau. Kemudian ada perubahan timbunan air, ada aliran yang keluar melalui permukaan sungai yang keluar atau dari waduk atau dari danau ya. Kemudian ada aliran keluar melalui bawah permukaan tanah ya. Jadi ini ada rumusnya dan nanti bisa dihitung berdasarkan rumus ini dalam kondisi atau lokasi tertentu. Apakah dia di danau ataupun di waduk ya. Ya, ini kemudian ya
Anda semua, ini neraca air pada tanah ya. Ini persamaan neraca air pada tanah. Nah, ini menggunakan persamaannya seperti ini. Jadi sedikit berbeda dengan yang di danau dan di daerah waduk tadi ya. Nah, ini keterangan dari neraca air yang pada tanah ya. Ya, ada rumusnya ya, dan ini ada keterangan-keterangannya yang bisa kita pelajari ya. Selanjutnya, Ananda semua, neraca air pada akuifer ya. Gimana tuh? Kalau neraca air pada akuifer itu kita bisa lihat ya, posisi akuifer itu ada di mana dari gambar itu ya. Kemudian, nah itu batas ruang akuifer tergantung dari tujuan ya. Apakah dia ini ABGH atau ACFH atau CDEF ya atau ADEH ya. Jadi tergantung kita akan melihat akuifer yang mana gitu ya. Aliran yang mana yang akan kita lihat. Ya, kemudian ini persamaan atau rumus yang digunakan untuk neraca air pada akuifer ya. Ini kita bisa lihat keterangan dari rumus neraca air pada akuifer. Ya, selanjutnya adalah neraca air dalam DAS, ya, daerah aliran sungai. Nah, ini Anda bisa lihat persamaan ini ya. Persamaan tersebut berlaku dengan asumsi tidak ada masukan atau keluaran dari DAS sebelahnya. Jadi benar-benar berasal dari DAS tersebut. Mohon maaf. Dan ini keterangannya ya, Anda semua. Iya. Nah, ini masih lanjutan dari neraca air dalam daerah aliran sungai ya. Nah, kalau dengan rumus yang ini dia ada masukan atau keluaran ya, karena struktur geologi atau litologinya. Kalau dengan rumus yang tadi itu yang original ya, yang tidak ada tembusan masukan atau keluaran ya dari strukturnya. Baik, Anda semua ya, terima kasih atas perhatiannya. Mari setelah ini kita sama-sama mencoba ya rumusnya dalam contoh-contoh soal yang akan kita pelajari. Sebetulnya ingin sekali mengajak Ananda semua ke lapangan ya dan bersama-sama menentukan macam-macam neraca air ini dan bagaimana cara menghitungnya. Tetapi karena kondisi yang belum memungkinkan, maka kita akan belajar dengan menggunakan studi kasus yang ada di sekitar kita, baik melalui soal-soal yang ada di jurnal ya, maupun soal-soal yang kami persiapkan dibuat khusus untuk dilakukan oleh mahasiswa dalam praktikum hidrologi hutan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.